Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik teman-teman, sebelum mulai materi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya. Jadi kita semua saling memaafkan ya, saling memaafkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman juga apabila ketika saya mengajar ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja ya, sehingga ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua. Baik, kita mulai materi ini. Menurut saya materi yang sangat penting ya, karena beberapa hari ini bahkan selama bulan Ramadan banyak sekali ya yang menelpon, yang WA terkait dengan persoalan hidupnya ya, terkait dengan amanah ya, terkait dengan hutang piutang, terkait dengan banyak hal ya yang membuat hidup menjadi terasa sempit ya, hidup terasa sempit ya, terasa tidak memiliki, tidak merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi merasa ya tidak pernah diberi nikmat ya. Kenapa ya? Karena hari-hari mungkin ketakutan ya, ketakutan menghadapi debt collector ya, ketakutan menghadapi masa depan, macam-macam ya. Ada juga yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan tapi masih kurang ya. Kenapa? Ya saya belum punya rumah, saya belum punya mobil ya, penghasilan saya masih kurang dan lain sebagainya. Baik ya teman-teman, jadi bagaimana cara menghadapi itu semua ya? Cara paling mudah menghadapi itu semua adalah dengan mengetahui ya, mengapa hal ini terjadi pada kita ya, mengapa mungkin kenapa hidup kita tidak mudah ya, amanahnya banyak, nggak lunas-lunas gitu. Kenapa bisa seperti itu? Perlu diketahui semua teman-teman semua bahwa yang pertama adalah segala sesuatu ya, yang terjadi kepada diri kita ya, segala sesuatu yang baik yang terjadi di diri kita itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya teman-teman, segala sesuatu keburukan yang tidak enak menimpa kita itu terjadi karena kesalahan diri kita. Nah, itu dulu teman-teman ya, sehingga teman-teman sadar bahwa apa yang terjadi yang tidak enak, semua yang tidak enak yang terjadi kepada teman-teman itu adalah karena kesalahan pribadi ya, bukan kesalahan Allah ya. Auzubillah ya, kita menyalahkan Allah itu dosa besar teman-teman ya, atau menyalahkan orang lain itu juga dosa besar ya. Menyalahkan si A, menyalahkan si B ya, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya ya, menyalahkan nasib ya, pokoknya menyalahkan ya, itu tidak benar ya. Karena yang benar adalah segala sesuatu yang baik terjadi ya, kok misalnya kita kaya, kita senang, kita happy dan lain sebagainya, itu karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebaliknya ketika hal-hal yang tidak enak terjadi, semua karena kesalahan diri kita pribadi ya. Itu kunci nomor satu teman-teman, sehingga teman-teman paham apa yang harus dilakukan. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, segala sesuatu yang tidak enak, ya, yang terjadi di dalam diri kita, ya, itu adalah cara Allah memanggil kita, ya, cara Allah memanggil kita karena Allah Subhanahu wa taala rindu, kangen sama kita. Ya. Misal, saya Coach Mario sudah lama tidak pernah ke masjid, ya. Allah kangen. Allah kangen sama Coach Mario. Kenapa Coach Mario kok udah lama nggak ke masjid? Sehingga bagaimana cara Allah memanggil Coach Mario supaya Coach Mario datang ke masjid? Ya, cara Allah membuktikan kasih sayangnya kepada Coach Mario adalah dengan memberikan persoalan. Ya. Dengan memberikan persoalan, ya. Mungkin, ya, macam-macam ya yang Allah berikan sehingga Coach Mario sadar, sehingga saya beristighfar, astagfirullah, sehingga saya ke masjid, ya, sehingga Coach Mario jadinya ke masjid nih. Sebelumnya nggak pernah ke masjid atau jarang-jarang ke masjid. Allah kangen, Allah ingin Coach Mario setiap hari ke masjid. Bagaimana cara Allah? Ya, cara Allah adalah dengan memberikan kita, memberikan Coach Mario persoalan-persoalan hidup, ya, persoalan-persoalan hidup yang membuat Coach Mario menjadi sadar, ya, sadar akan kesalahannya sehingga Coach Mario kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya teman-teman ya? Jadi ketika teman-teman semua sekarang sedang menghadapi sesuatu yang gak enak, itu adalah cara Allah kangen, cara Allah memanggil kita supaya kembali kepada Allah. Ya. Kenapa teman-teman? Seandainya, ya, saat ini yang teman-teman susah tidak diberikan kesulitan oleh Allah, ya, malah ditambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Misalnya sekarang, ya, yang teman-teman dalam kondisi susah ini tidak mudah, Allah berikan kesenangan misalnya, maka teman-teman nggak akan sadar, teman-teman akan lalai, ya, nggak sholat, dibiarin aja sama Allah, ya, ditambah rezekinya, ditambah semakin besar rezekinya, ya, sehingga ya lupa saja, tidak merasa salah, nggak pernah ke masjid, biasa saja, nggak pernah merasa salah, ya, tiba-tiba dosanya sudah banyak, dipanggil Allah, ya, meninggal dunia, apa yang terjadi? Habis kita, ya, masuk neraka, disiksa lama sekali, kita disiksa, ya, di akhirat jutaan tahun, ya, jutaan tahun karena dosanya banyak, ya, sedangkan kita hidup di dunia ini 80 tahun, ya, misalnya, atau 63 tahun sebagaimana baginda Rasulullah SAW, 63 tahun aja kita udah ngerasa lama gitu, lama gitu, ya. Apalagi jutaan tahun. Nah, itu harus teman-teman pahami. Sehingga apa? Sehingga ketika teman-teman mengalami itu semua, teman-teman tenang, hatinya tenang, ya, nggak sempit, nggak sesek, wah bingung mau ngapain, aduh pusing gitu, ya, tidak seperti itu, ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa yang pertama, ini semua terjadi karena kesalahan kita. Yang kedua, itu semua terjadi karena Allah sayang, kangen dengan kita. Nah, kalau Allah sayang, kangen, cinta kepada kita, kita terus dekat. Nah, Coach, saya sudah dekat sama Allah, alhamdulillah. Tapi masalah saya kok belum selesai. Nah, itu berarti Allah masih ingin berlama-lama. Allah masih ingin terus bersama kita, memanggil kita. Allah ingin kita berdoa dengan benar. Ya, kenapa? Karena ketika kita sulit, minta ke manusia sudah nggak bisa, utang udah di mana-mana, kita cuma bisa minta ke Allah. Nah, itu Allah yang senang. Ya, Allah ingin biarin utangnya belum lunas sama Allah. Kenapa? Supaya kita terus meminta. Ya.
Itu tanda bukti cinta kepada Allah. Nah, bagi teman-teman ya yang sudah bimbingan dengan saya, yang saya sudah ajarkan banyak metode ya, sudah dipraktekkan dan alhamdulillah sudah berhasil lunas utangnya, sudah jadi kaya, penghasilan 100 juta, 200 juta dan sebagainya ya, bahkan ada yang miliaran setiap bulan. Maka hati-hati teman-teman. Yang sudah berhasil saya bilang hati-hati. Kenapa? Jangan sampai keberhasilan ini membuat jauh. Ya, jangan sampai keberhasilan ini membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu. Maka semua yang saya ajarkan tetap dipraktekkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita praktekkan terus ya, maka akan Allah tambah nikmatnya, dan kita akan jadi orang yang lebih baik ke depannya. Ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di masjid ya, untuk bertemu di tempat-tempat pengajian, untuk bertemu di majelis-majelis zikir. Saya ucapkan selamat dengan masalah yang Allah berikan kepada teman-teman semua. Itu adalah bukti tanda cinta Allah kepada teman-teman semua. Ya. Dan yakini bahwa segala sesuatu yang buruk adalah atas kesalahan diri kita pribadi. Ya. Jangan pernah menyalahkan siapapun ya, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah ya. Untuk teman-teman ya yang sekarang ya sudah hidup berkecukupan tetapi ingin lebih ya, sudah punya tempat tinggal, masih ngontrak ya, tapi ingin punya tempat tinggal enggak ngontrak ya, ingin punya sendiri, yang sudah kemana-mana naik sepeda, pengen punya motor, yang sudah punya motor, pengen punya mobil. Itu manusiawi teman-teman ya. Caranya mudah ya. Caranya bagaimana? Adalah dengan mensyukuri segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya Allah, terima kasih saya sudah punya sepeda. Ya Allah, terima kasih saya sudah punya tempat tinggal, diberikan ya tempat tinggal. Kenapa? Karena banyak sekali di luaran sana orang yang tidak memiliki tempat tinggal ya, bahkan banyak sekali di luaran sana orang yang diusir dari kontrakan, tinggal di kolong jembatan ya mungkin ya. Maka tips dari Coach Mario adalah untuk perkara dunia ya, bahkan ini tips dari para ulama-ulama ya, adalah teman-teman, ketika teman-teman melihat dunia ini, bandingkan dengan kehidupan yang lebih rendah dari itu. Supaya apa tujuannya? Bukan supaya kita ikut-ikutan miskin, ikut-ikutan rendah, bukan. Tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang Allah berikan kepada kita itu sudah lebih dari cukup. Sehingga ketika itu kita lakukan, maka janji Allah Subhanahu wa taala ya akan ditambah nikmatnya. Yang sudah punya sepeda akan Allah berikan motor, yang sudah punya motor akan Allah berikan mobil, yang sudah ngontrak, yang belum punya rumah nanti bisa ngontrak, yang sudah ngontrak nanti bisa diberikan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semuanya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hari ini teman-teman saya baru selesai ya mengikuti training ya di Ikatan Dai Indonesia. Pematerinya adalah Gus Reza ya, Gus Reza. Ya mungkin kalau teman-teman yang suka dunia training, sudah training kemana-mana, mungkin ada yang mengenal beliau ya. Beliau itu tadi beliau cerita, beliau sudah ngisi di banyak negara ya, sudah ngajar, trainer di mana-mana, di luar negeri, di dalam dan luar negeri, di perusahaan nasional dan internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sudah banyak ya pengalaman beliau, guru-guru beliau juga banyak. Jadi begini teman-teman, ada satu hal yang guru saya sampaikan, yang Gus Reza sampaikan adalah bahwa ya
Ini kita ambil sebagai pelajaran teman-teman ya, bahwa ini ambil sebagai pelajaran bahwa ilmu itu teman-teman ya, ilmu itu mahal. Kita harus yakini ilmu itu mahal. Semua ilmu itu mahal ya. Maka ketika kita ingin mendapatkan ilmu, dibiasakan untuk kita dapat yang baik, yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Kita bisa dapatkan yang terbaik.